Kita di sini tuh gaji ya bisa dibilang cukup lah ya. Untuk hidup di sini tuh bisa dibilang lebih, mau kita mau pola gimana, mau ngelakuin apa aja tuh insya Allah bisa. Kalau di sini mau beli apa tuh insya Allah bisa. Jadi gaji basic aja kita bisa ngapa-ngapain. Tapi kita jangan nggak boleh terbuai dengan itu semua, dan kita harus ingat tujuan kita ke Korea itu apa gitu loh. Jangan di sini bisa seneng tapi nanti pas finish kontrak kita tuh zong kalau nggak ada hasil apa-apa. Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori, cocok untuk program diet dan penderita diabetes. Halo Bejongwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi kisah inspirasi buat membentuk mental kalian sebelum pergi ke Korea Selatan. Saya akan membagi kisah pengalaman teman saya dari Mas Ferry dari Banjarnegara ya Mas? Ya, Banjarnegara. Mas Ferry ini punya kisah yang sangat menginspirasi, perjuangan pertahanan hidup ataupun perjuangan mencari rezeki di Korea Selatan. Perjuangannya sangat luar biasa, saya akuin. Sekarang saya akan menanya-nanya ya sedikit, semoga bisa menginspirasi. Pertama yang saya akan tanyakan, ini kan sekarang udah sepabrik sama saya ya. Sebelumnya Mas Ferry ini pindah pabrik, dari pabrik sebelumnya pabrik apa ya Mas? Pabrik Batako. Wah, di Korea juga ada pabrik Batako teman-teman. Tapi pabrik Batako. Terus bagaimana Mas kok bisa pindah, karena kan di situ kan dengar-dengar gajinya kan lumayan ya. Iya, betul. Nah, gajinya lumayan, tapi kok bisa pindah sampai ke pabrik sekarang ini, bagaimana ceritanya Mas? Jadi dulu kan dihitung punya hitung, ya entah itu aku yang bodoh atau apa, tuh ngitung-hitungnya kok dari jam kerja sama uang upah per jamnya tuh nggak pas gitu loh. Nggak sesuai ya Mas? Nggak sesuai pertama. Terus otomatis kita kan orang baru nyampe, bertahan dulu kan beberapa bulan. Oh, berarti pertama datang gajian itu langsung tahu Mas? Ya belum paham kan. Belum paham. Para senior udah ngomong ini nggak bener hitungannya fair kayak gitu kan. Cuman aku ntar lah paling ada potongan apa gitu kan. Iya benar. Terus begitu 2 bulan 3 bulan, oh ya ini nggak bener. Terus begitu ke 4 bulannya kok sering telat gitu gajiannya kan. Jadi nggak pas di tanggal gajian, kita molor sampai 1 bulan 2 bulan gitu. Nah terus itu kan sebenarnya di situ kan udah ada seniornya ya Mas ya? Iya. Udah ada seniornya, seharusnya seniornya kan otomatis sudah mengalami dulu, otomatis kan udah protes Mas? Apa bagaimana? Udah cuman semua mental, dan mereka udah lah pasalah monggo kerso, aku udah di sini gitu gitu kan. Oh berarti seniornya itu udah ibaratnya udah mentok ya, udah usahanya tuh sama orang kantor, saking bandelnya orang kantor ya? Saking bandelnya dan nggak bisa keluar ya sana, kalau mau keluar silakan ilegal gitu. Oh berarti kantor ya. Protes nggak dipedulikan. Kalau misalnya kita protes ya, kalau mau kerja di sini ya nggak apa-apa, tapi kalau mau keluar ya keluar, tapi secara ilegal ya Mas, nggak dikasih tanda tangan. Kejam berarti, pabriknya kejam. Seharusnya akhirnya kan orang Indonesia memberanikan diri, kompak gitu loh. Kompak ya, yang mogok ya bareng semua mogok, ya nggak kerja, terus akhirnya kan dibayar gaji, begitu dibayar kita kerja lagi, tapi tetap aja gaji bayarnya nggak benar gitu loh. Berarti tetap meskipun gaji keluar itu tetap telat Mas? Telat, terus gajinya nggak benar, telat gitu. Oh udah telat masih tetap nggak benar. Nah terus bagaimana perlawanannya pas pertama ngomong baik-baik lah kita ya, orang-orang sebisa kita ngomong gitu loh. Kita minta pindah, minta ini, minta itu, ya cuma dijanjini iya doang. Nanti kamu gaji saya naikkan lagi lah itu, nyatanya bulan depannya enggak. Berarti PHP atau modus ya Mas ya? Betul. Akhirnya udahlah, kita mau gimana, cari cara-cara yang lain aja, ya minta tolong sana sini juga nggak bisa nembus kan ibaratnya gitu kan. Kita cari jalan lain, sewa pengacara itu. Oh berarti udah ibaratnya udah pergi ke shelter Mas ini? Udah ke shelter ya, dibantu ya apa ya ini ya itu ya, tapi mental ya? Mental. Terus pergi ke kalau ke pengacara kan, mereka pengacara ya, kita bukannya menyarankan ya Mas ya. Bukan menyarankan ke pengacara lebih bagus atau gimana. Yang bagusnya sih keluar secara baik-baik. Karena pahitnya kalau keluar lewat pengacara, kita itu nggak, yang udah setahun lebih itu nggak dapat pesangon. Ya yang bagus dapat pesangon, cuman kalau nggak dapat pesangon pun kita nggak bisa protes
kata itu di luar jalur, Hukum ya. nggak maksudnya di luar jalur keluar yang resmi gitu loh. Di luar jalur keluar yang resmi. Ini- Walaupun kita juga resmi juga di situ. Ya ini tambahan ya teman-teman. Jadi di Korea itu ada pengacara juga seperti Indonesia, pembelaan diri kita. Tapi itu orang Korea, mungkin kebanyakan pengacara itu istrinya ataupun suaminya itu orang Indonesia. Tapi ada tarif-tarifnya beda-beda teman-teman pengacara. Tapi kalau pengalamannya Mas Ferry ini, dia keluar dengan pengacara, PJGM-nya nggak keluar, PJGM atau pesangon tuh teman ya. Jadi setiap tahunnya itu kalau kita sudah setahun di situ, kita dapat pesangon teman-teman. Kalau program Ya sama kayak di Indonesia mungkin ya. Nah, kurang lebih lah sama di Indonesia. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, saya juga kan lewat pengacara juga. Alhamdulillah saya apa namanya cair pesangonnya, tapi dengan perjuangan yang sangat ekstrim teman-teman. Nanti saya ceritain. Nah, terus bagaimana Mas kalau udah ngomong sama pengacara? Pengacara ya, kita kan diproses. Kita udah disuruh waktu itu ya, kita udah disuruh keluar dari pabrik sama bosnya. Dikira kita kan katanya udah di ACC nih gitu kan ya. Udah disetujuin lah ya. Ternyata kita dilaporkan ilegal. Kejam banget pabriknya ya. Ilegal selama berapa hari gitu. Dia emang dilaporkan ilegal, cuman kata pengacaranya nggak apa-apa, itu kamu udah saya cover dan itu aman gitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon aku, nanti aku telepon ke pihak imigrasinya gitu kan. Sampai ada pengalaman pas itu udah deal nganggur dan aku udah punya surat jalan dari Nodongbu itu ya. Iya. Surat jalan bahwa itu udah ya, statusnya pencari kerja gitu kan. Aku cuti ke Indonesia kan. Cuti ke Indonesia dan pulangnya ke sini tanpa disangka-sangka aku tuh ditahan di imigrasi Bandara Incheon. Berarti udah masuk Korea ya? Udah masuk Korea, udah cuti tambah kesini lagi, ditahan di situ dan ternyata file aku tuh belum bersih yang di daerah aku dulu. Berarti masih di sana, masih kasusnya di sana gitu ya? Tapi untungnya aku kan bawa surat jalan, bahwa aku lagi nganggur, padahal kan masih resmi gitu. Itu ditelepon ke sana, imigrasi sana, ditelepon ke Nodongbu sana sini, akhirnya alhamdulillah aku bisa lolos dan masuk ke begini sekarang. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya, misalnya kalau sudah mentok itu jangan sampai, meskipun seemosi-emosinya kita ya nahan di pabrik itu, jangan sampai kita main kekerasan tangan teman-teman. Jangan sampai kekerasan tangan, pokoknya jangan sampai kontak fisik. Kalau masalah kontak fisik itu ancamannya kita bisa dideportasi teman-teman, soalnya itu benar-benar fatal ya. Terus kalau misalnya udah mentoknya pakai pengacara ya teman-teman, kalau pakai pengacara itu kalian harus banyak cari informasi teman-teman, soalnya pengacara itu banyak jenisnya, banyak tarifnya. Kalian juga harus kalau bisa main lobby lah teman-teman, main lobby. Kalau saya dulu ya teman-teman, pengacara itu dia mintanya 1 juta lebih lah teman-teman, 1 juta lebih. Tetapi sekalinya kan di situ ada dua orang, saya sama teman saya itu akhirnya kenanya tuh 800.000 teman-teman. Jadi saya 400, teman saya 400. Nah terus kayak Mas Ferry tadi kan dia sempat dilaporin ilegal ya teman-teman ya. Ini diambil kesimpulannya teman-teman. Soalnya saya setahu saya waktu kata pengacara itu, kalau kita udah punya dekingan pengacara, terus kita udah melapor ke Nodongbu bahwa kalau pabrik itu bermasalah teman-teman, kita mau pola bagaimanapun itu kita tidak akan bisa dideportasi ataupun dilaporin ilegal teman-teman. Soalnya kita sudah melaporkan diri ke Nodongbu. Jadi kalau kita nggak masuk kerja pun, nggak terus bolos, terus kita mau cuti, yang penting kita sudah ada laporan ke Nodongbu dan dapat surat rekomendasi bahwa kita sedang pencarian kerja itu teman-teman. Terus Mas Ferry itu waktu pengacara itu teman Mas Ferry itu habis berapa Mas satu orangnya? Nominal ya. Kalau sebutin nominal ya hampir 1 basic lah Mas. 1 basic zaman itu berarti basicnya 16 ya. 16. 7 ya. Satu orang Mas. 1 orang. Berarti itu ada berapa orang Mas? 4 orang 16 kali 4. Ya gini loh Mas, hitungannya kan aku bukan nggak mikir mahalnya atau apanya, yang penting kita tuh udah tekad keluar gitu ya. Jadi pada situ terus kita kemakan hati kan. Orang kerjanya aku loh jam 6 pagi Mas. Jam 6 pagi berangkat ya? Jam 6 pagi udah start kerja. Sampai ya kalau mesinnya lancar sih emang jam 3 jam 4 tuh udah selesai kelar gitu kan. Kalau mesinnya
Rusak ya Rusak. sampai malam, sampai selesainya bukan gaji mati loh itu loh. Dan itu tapi dihitung lembur ya mas, tambahan lembur. Nah itu hitungan lemburnya yang nggak benar, kadang Oh. ada. Berarti jam kerjanya molor, tapi hitungannya nggak Dan sesuai. Ya. nggak ada apa sih clock ya. Oh, Mesin absen kerja. ya, mesin absennya tuh nggak ada. Rata-rata di Korea gitu teman-teman, nggak ada absen kerja, tapi harus teman-teman harus punya inisiatif nyatatin Nyatet, kerja berapa hari, lemburannya berapa jam, dipisahin lemburan harian sama lemburan hari Minggu, hari Sabtu itu dipisahin teman-teman. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau kalian hitungannya tidak benar, terus kalian mengajukan ke kantor, kalau kantornya tidak mau menerima, kantornya menolak, kalian bisa pergi ke shelter. Itu tempat konsultasi orang asing, buat kita konsultasi lah. Di situ memang mereka digaji untuk membela kita, untuk ibaratnya untuk melindungi kita, untuk mengerti ini salah ini benar. Di shelter itu ada, setiap daerah biasanya banyak lah, ada lah, misal di Incheon, di Ansan, Daegu, Kimhae, di daerah-daerah besar itu ada. Oh, oke teman-teman, Mas Ferry mau ngasih pesan karena Mas Ferry ini pengalaman sudah alhamdulillah di Korea sudah hampir 7 tahun lebih ya Mas ya. Nah, sekalian Mas Ferry mau beri pesan buat teman-teman yang pengen ke Korea, semoga bermanfaat. Monggo Mas. Jadi gini, apa namanya? Kita di sini tuh gaji ya bisa dibilang cukup lah ya. Untuk hidup di sini tuh bisa dibilang lebih. Kita mau pola gimana, mau ngelakuin apa aja tuh insya Allah bisa. Kalau di sini mau beli apa tuh insya Allah bisa. Jadi gaji basic aja kita bisa ngapa-ngapain. Tapi kita jangan nggak boleh terbuai dengan itu semua, dan kita harus ingat tujuan kita ke Korea itu apa, gitu loh. Jangan di sini biar seneng tapi nanti pas finish kontrak kita tuh zong kalau nggak ada hasil apa-apa. Dan itu pengalaman Banyak lah, bukan dari 1-2 orang. banyak. Mungkin ya sedikit banyak itulah intinya, ingat tujuan awal kesini itu apa, Jangan dan sampai kita terbuai ya. jangan sampai terbuai dengan apa yang udah kita lihat di depan. Udah 10 menit pas. Oh, terima kasih ya Mas Ferry. Sama-sama. Semoga menginspirasi dari teman-teman yang mau ke Korea. Harus pentingnya bahasa harus sedikit-sedikit mengerti, koneksi sama teman-teman untuk informasi tentang di Korea harus terjalin bagus teman-teman. Jangan sampai di Korea buta semuanya, nanti kalian bisa susah. Sekian dari Boleh kami. pesan satu, Mas? Boleh monggo ada pesan. Harus siap mental dan jangan mikir manisnya doang. Oke, benar-benar Mas ya. Nah, enggak sesuai foto profil gitu. Ya, begitu. Oke, terima kasih ya Mas ya. Oke, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori. Cocok untuk program diet dan penderita diabetes.